Ustaz, Anda dapat SMS dari seseorang ikhwan yang mempromosikan SMS tausiah yang diketahui atau diampu oleh Ustadz Atifuddin yang dikelola oleh Abu Zubair Surabaya. Apakah benar dan resmi? Masya Allah. Kalau orangnya taklim di Surabaya, iya. Datang ke taklim saya, iya. Betul, tidak salah. Saya tahu siapa dia. Terkait dengan tausiah ini, dia ngasih tahu sama saya dan saya meminta kepada dia supaya betul-betul setelah hati-hati di dalam menyampaikan tausiah tadi, supaya jangan sampai salah tampil. Kalau mana yang diampu dalam artian selalu mana yang anusian ya. Atau kalau misalkan isinya bagus, alhamdulillah. Kalau isinya nggak bagus, bilang aja, ya salah. Nah, karena setiap kali di SMS saya nggak pernah dikasih tahu isinya apa. Saya juga memberikan pengarahan kepada dia, kasih arahan, begini. Jika saya marah sama istri, biasanya istri saya diamkan, kemudian saya tidak tidur di rumah 1-3 hari. Masya Allah. Cek kuat ya Pak. Ya antum marah sama istri ngapain gitu? Kalau antum marah sama istri dikarenakan nusyuz, penyimpangan yang ada pada istri, itu bukan langsung pergi dari rumah. Kasih nasihat terlebih dahulu, mau ibadah terlebih dahulu. Memang kalaupun ada pemboikotan dalam kamar, langsung pergi begitu aja. Apa dalil atau argumentasi yang dipakai sahabat Muawiyah untuk tidak menerima periwayatan hadis dari Abu Darda? Jadi belum sampai hadis kepada beliau. Ini ihtimal yang paling sering disebutkan oleh para ulama kita, mungkin belum sampai hadis itu kepada beliau. Dari pelajaran tadi tidak ada istri menghajar suami karena kesalahan suami. Apakah dengan demikian tidak ada harus diperbolehkan istri memboikot suami karena kesalahan suami? Nah kalau istrinya memboikot sang suami, mau makan dari mana kamu? Ya ngasih nafkah loh suamimu. Nah kalau kamu menghajar ya apa? Nah kalau bojo kamu tahu-tahu tak adat gitu. Allah Ustaz. Terkait dengan ketika suami yang melanggar kesalahan, itu bukan dengan cara hajar. Tetap ada upaya tausiah, memberikan masukan-masukan, teguran kepada sang suami. Terus begitu. Kalau ternyata suaminya yang nasyid, yang menyimpang dan membahayakan agamamu atau membahayakan diri kamu, wahai kaum wanita, kamu hanya dikasih hakul khulu, hak untuk minta khulu kalau kamu siap. Tahu khulu ya? Minta ceraikan aku kalau kamu siap. Itu pun tergantung sang suami. Kasarnya kata, ya tak cerai, sudah. Itu konsekuensinya kamu nggak punya suami lagi. Hati-hati loh di zaman sekarang ini ikhwan-ikhwan jarang yang mau janda. Yang tua-tua loh kepinginnya bukan janda. Allah musta'an. Apakah bentuk hajar seseorang itu sama, baik terhadap tokoh-tokohnya atau tokoh bid'ah atau pengikutnya? Bagaimana dengan orang yang ikut-ikutan mengerjakan bid'ah? Tadi itu. Terkadang kamu terapkan juz'i pada dia, terkadang kulli pada dia. Yang perlu dipahami di sini para kawan, menerapkan prinsip hajar itu bukan berarti meniadakan iqamatul hujjah, bukan berarti meniadakan upaya berdakwah pada dia. Kamu dakwai dia, jadi kamu hajar dia. Bid'ahnya kamu benci, tindakan dia kamu tinggalkan dan segala macamnya. Di saat yang sama kamu memberikan hujjah kepada dia. Tadi itu Allahumma musta'an. Bagaimana kriteria ahli bid'ah yang pantas dihajar dan bagaimana pula dengan para pengikutnya apabila sudah diberikan nasihat tapi tetap saja apa juga pantas dihajar. Tadi itu kalau Anda membayangkan dan menggambarkan hajar itu memiliki bentuk yang sangat banyak, yang sangat luas dengan maksud tujuan yang sangat banyak, yang sangat luas, tidak bakal banyak. Gamblang gitu loh. Mungkin tokohnya loh. Tokohnya mungkin nanti akan kuli. Nggak bakal kerja sama sekali. Katanya dia para pengikutnya yang mungkin untuk kamu dakwai
Satu sisi kamu hajar, sisi yang lainnya kamu nasihati dia. Ada hajar dengan lisan, ada yang dengan badan, ada yang dengan hati. Allah. Masya Allah. Bolehkah mempromosikan atau mengiklankan produk-produk dagangan kita di majalah-majalah hizbi? Nah, ada apa kok kamu tahu ngomong sama itu? Di antara bentuk hajarnya antum kepada hizbiyin itu ialah antum tidak membeli majalah mereka, antum tidak membaca majalah mereka, kamu tidak jadi agen majalah mereka, kamu tidak ikut memasarkan majalah mereka, juga di antaranya kamu tidak iklan di majalah mereka. Nah, kamu iklan ke sana bayar kan? Bayar kuwi. Di antara bentuk tahun barakallahu fiik. Sama awalnya itu ialah iklan dagangan. Kan perkara dunia itu. Iklan dagangan. Nanti lama-lama naruh dagangan. Nanti lama-lama ada apa lagi? Kerjasama. Saya investornya, dia produsennya. Dikarenakan sudah kerjasama, otomatis ada rapat bersama, membahas usaha bersama, pengembangan bersama, penelitian bersama, akhirnya jadi hizbi bersama. Dan terjadi, subhanallah, yang terjadi itu. Terjadi, niatan awal ke dunia. Kalau tadi mengiklankan dagangan di majalah, kali ini menawarkan buku kepada mereka. Ini karya saya, tertarik? Masya Allah. Oh, bagus ini. Siapa yang nulis? Saya sendiri tuh. Oh, antum yang nulis. Masya Allah, bagus ini. Zen, saya butuh buku seperti ini. Coba sini. Nah, antum tahu. Oh, antum orang yang punya ilmu tuh. Daripada antum menawarkan, sekalian aja antum ajarkan buku ini di tempat kami. Supaya jelas penjabarannya, gitu loh. Tidak cuma semata-mata membeli bukunya Anda, tapi tidak tahu bagaimana penjabarannya. Tak beli bukunya, ajarkan sekalian. Ayo, tak aja dua. Oh, bagus itu. Awalnya dunia, akhirnya masuklah ke dalam jaringan mereka. Seret. Nasihati mas, itu hizbiyin mas. Saya tahu hizbiyin. Loh, masa antum kemudian di tengah-tengah mereka mas? Nah ini di tengah-tengah antum kiri. Allahul musta'an. La haula wala quwata illa billah. Terus bagaimana? Bagaimana? Tidak apa-apa. Antum mau tinggalkan saya. Saya ikhlas antum tinggalkan. Loh, Allahul terjadi itu. Allahul musta'an. La haula wala quwata illa billah. Hah? Di kalangan ahlul ilmi, orang yang sudah punya ilmu. Jika hajar yang terjadi kepada sahabat Ka'ab bin Malik berakhir dengan turunnya wahyu untuk membersihkan beliau, maka bagaimana ukuran hajar jenis ini biar terapkan saat ini? Ya sampai dia tobat. Kalau dia tobat, ya sudah selesai. Normal bagaimana biasa. Kalau tidak tobat, ada takdid selama-lamanya. Sebagaimana saya bacakan di awal pernyataan Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah dan Al-Khattabi rahimahullah. Al-takdid dikatakan din. Bedakan antara memboikot seseorang karena urusan pribadi, itu hanya dikasih batas 3 hari saja, lebih tidak boleh. Dengan menghajar memboikot seseorang karena penyimpangan dia dalam perkara agama selama-lamanya, selama belum tobat. Apakah hajar jenis ini kulli? Mungkin kulli, mungkin juz'i, tergantung kondisinya masing-masing. Sementara yang dihajar baru tahap dikhawatirkan terjadi atau dilakukan tadi itu. Kamu yang paling mengetahui kulli atau juz'i. Barakallahu. Lama-lamanya ya kawan. Apakah masih berlaku hajar bagi orang-orang yang bermuamalah dengan ikhya uburat? Iya tadi. Ada yang kulli, ada yang juz'i, ada yang bil badan, ada yang bil lisan, minimal bil qalbi.
Lah iya sih. Lah yang tadi punya prinsip aneh-aneh tadi siapa? Yang tadi punya prinsip macam-macam yang mengatakan hajar itu gugur kewajiban kalau tidak punya kemampuan dan kekuatan, ya mereka. Hajar itu gugur kalau tujuan dan maksud hukuman tadi nggak terpenuhi, ya mereka. Mereka. Akibat dari pemahaman mereka seperti ini, ialah akhirnya mereka bermudah-mudahan di dalam bab muamalah dengan orang-orang yang menyimpang. Barakallahu. Kenapa? Hajar gugur. Tidak mungkin diterapkan hajar. Kita harus menggunakan prinsip taklif. Akhirnya mereka bermuamalah dengan mereka, jalan dakwah bareng bersama dengan mereka dan segala macam bersama dengan mereka. Lu kenapa ya? Kok tidak dihajar? Kamu mengerti itu bagaimana penyimpangan mereka itu? Ya, tidak ada hajar sama sekarang itu, gugur kewajiban hajar sekarang itu, tidak manfaat sama sekali. Dihajar dan apakah rujuk mereka itu menggunakan taklif. Oh gitu ya. Iya, terus bagaimana? Ya harus begitu caranya dengan tali klub. Jalan sama mereka. Panggil, mas. Kita kok dihajar? Mas, kita kok dihajar? Katanya tidak ada manfaatnya hajar di zaman sekarang ini. Katanya tidak ada gunanya hajar di zaman sekarang ini. Gugur kewajiban hajar di zaman sekarang ini. Menggunakan taklif. Lah kami kok dihajar? Lah kami kok nggak ada taklif? Loh kenapa kami dihajar? Sementara mereka yang sudah penyimpangan tadi itu semacam ihya uturah dan semisal mereka kamu tadi. Kalau memang kamu punya prinsip gugur kewajiban hajar, dikarenakan tidak punya kekuatan ahlu sunnah di zaman sekarang ini, kenapa nggak rata dalam melaksanakan prinsipnya? Kamu taklif semuanya, kami taklif, Syiah taklif, Khawarij taklif, Rafidhah taklif, semuanya taklif. Musyrikin, Sufiyah taklif, semuanya taklif. Kenapa kamu pilih-pilih? Bilang aja kalau yang itu kan dananya besar. Kalau yang di sini ini kere. Syubhatnya itu dunia dulu baru kemudian hawa nafsu. Mereka yang menyatakan gugurnya kewajiban hajar pada prinsipnya adalah orang pertama yang menerapkan hajar. Dan subhanallah yang mereka hajar ahlu sunnah wal jamaah. Barakallahu fikum, subhanallah. Bagaimana saya terangkan sama antum? Tidak ada satu pemahaman bid'ah pun, penyimpangan bid'ah pun, kelompok bid'ah pun dari mulai zaman dahulu kala sampai sekarang ini, melainkan mereka menerapkan prinsip hajar. Tapi hajarnya kepada ahlu sunnah. Bagaimana menerapkan hajar di kalangan orang kampung, ahli bid'ah di kalangan orang kampung gitu ya. Jika tidak muamalah kita akan dikucilkan. Tadi ya ikhwan, jangan antum bayangkan hajar itu satu bentuk dan bentuknya banyak gitu. Antum ketemu mereka, tidak mungkin antum diam, tegur sapa dengan mereka, tidak mungkin antum diam. Ketemu dengan mereka harus salam kepada mereka. Mereka harus kamu jawab salam mereka. Yang seperti ini kamu nggak mungkin hajar. Apa mungkin Anda berkewajiban datang ke acara bazanjan mereka? Jawaban, tidak harus kan? Mereka mengadakan acara bid'ah, atau di rumah. Itu bentuk hajarnya Anda. Mereka mengadakan pengajian yang aneh-aneh, kamu nggak datang, itu hajarnya Anda. Paham ya? Hajar juz'i, namanya juz'i. Bentar. Ada penjelasannya Syekh Ali Al-Haddadi hafizahullah, beliau mengatakan qad yaqarru sunniyu ila mukhalafati ahli bidah aw mudaratihim fa hadha jaiz walakin ad-darurah tuqaddaru biqadariha. Terkadang seorang sunni terpaksa bergaul dengan ahli bid'ah atau mudarah dengan mereka. Itu boleh, tetapi kondisinya darurat dan harus diukur sesuai dengan kadarnya masing-masing. Ini yang kita bahasakan dengan juz'i.
menyampaikan salam. Tidak besar fitnahnya. Terkadang harus tegur sapa. Tidak besar mabaratnya. Ya tegur sapa. Ya kamu salam. Terpaksa itu. Dan dia mau seorang muslim. Di sisi yang lain engkau memboikot dia dari bentuk-bentuk boikot yang lainnya lagi. Minimal dengan Allahul musta'an la haula wala quwwata illa billah. Jam berapa hari? 3/4. Nah, ya, barakallahu fikum. Wala insyaallah ya. Betul, jangan sempit gitu loh. Yang luas. Mereka tak kasih gambar luas banget. Yang luas pemahamannya, yang luas. Sehingga kembali kepada masalah pertama tadi, dalam babul hajar ada yang menyimpang kebablasan, ada yang menyimpang dikarenakan menggugurkan kaidah hajar, ada yang tengah-tengah. Mereka adalah ahli sunnah wal jamaah, mereka adalah ahli haq yang melaksanakan prinsip hajar dengan ilmu dan adil. Tidak serampangan dalam mengajar, juga tidak menggugurkan kewajiban hajar. Barakallahu fikum. Saya kira bisa dipahami soalnya. Kan kemudian setelah pengajian ini kemudian hajar-hajaran, praktek hajar-hajaran. Tidak. Ingat dengan ilmu dengan adil, dengan ilmu dengan adil. Barakallahu fikum. Siapa yang pantas dihajar? Apa sebab syar'inya? Wah, Allahu musta'an wa la haula wa la quwwata illa billah. Saya kira cukup sekian insyaallah ya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.